kita akan melanjutkan mengenai pembahasan atau kita akan mengulas terkait program free tryout CBT yang dilaksanakan pada bulan Oktober ini ya, yang kemarin teman-teman kerjain. Nah, kita langsung aja. Pada kesempatan kali ini saya Apoteker Muhammad Fatih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal-soal klinis, terkhususnya di bidang infeksi ya. Nah, di bidang infeksi. Nah, ini kita lanjut aja dulu ya untuk soal pertama. Di sini dikatakan bahwa ada seorang pasien di rumah sakit yang sedang dirawat. Yang sedang dirawat di rumah sakit Espat Ukay mengalami TB dan sedang diterapi dengan OAT kategori 1. Setelah mengkonsumsi obat tersebut, pasien mengalami peningkatan asam urat sebesar 8 gram per desiliter. Nah, obat apakah yang menyebabkan hal tersebut? Nah, ini untuk pilihannya ya teman-teman. A. Ada rifampicin, B. Isoniazid, C. Streptomycin, D. Pyrazinamide, dan E. Ethambutol. Nah, sebetulnya soal ini sepertinya sudah tidak asing ya teman-teman. Cuma kita bahas aja. Untuk pembahasannya sendiri kita bisa lihat nih. Nah, sebelumnya untuk mungkin saya akan sedikit tips ya teman-teman. Untuk infeksi sendiri itu kita megangnya, ngacunya, referensi utamanya tuh kita dari tata laksana yang dikeluarkan oleh Kemenkes atau yang dilaksanakan di Indonesia sendiri. Nah, untuk infeksi itu ada PPAB atau PMK nomor 28 tahun 2021. Nah, itu yang terbaru ya teman-teman. Nah, untuk penyakit-penyakit spesifik seperti TBC ini kita lihat di PPAB itu juga ada, cuma tidak spesifik. Nah, kita cari juga di PNPK tuberkulosis atau tata laksana tuberkulosis. PNPK itu Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Penata Laksanaan Anti Tuberkulosis. Nah, ini kembali lagi ke soalnya teman-teman. Ya, tadi soalnya disebutin bahwa si pasien sedang OAT dan mengalami efek samping berupa peningkatan asam urat. Nah, di sini jawabannya pyrazinamide ya teman-teman. Umumnya obat-obat OAT itu bersifat hepatotoksik atau tergolong dalam obat-obat DILI, drug induced liver injury. Dan untuk pyrazinamide sendiri sama ethambutol biasanya ya, dia itu juga nefrotoksik juga cukup tinggi. Nah, kenapa pyrazinamide dapat meningkatkan asam urat? Asam urat itu kan diekskresinya di ginjal. Nah, sedangkan pyrazinamide ini mengganggu ginjal. Nah, itulah sebabnya kenapa asam urat di darah kita, kadar asam uratnya atau hiperurisemianya tinggi, dan itu menyebabkan hiperurisemia ya teman-teman. Nah, biasanya pasien-pasien yang mengalami efek samping ini nantinya akan ditambah dengan terapi anti nyerinya, bisa NSAID atau first line-nya paracetamol gitu. Kemudian kita lanjut untuk soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini ditanyakan bahwa ada seorang pasien yang datang ke rumah sakit Espat Ukay, kemudian didiagnosa oleh dokter bahwa pasien tersebut mengalami infeksi saluran pencernaan yang disebabkan oleh Giardia lamblia. Obat apakah yang tepat untuk mengatasi infeksi tersebut? Nah, ini pilihannya ada metronidazole, mupirocin, nystatin, ciprofloxacin, dan cotrimoxazole. Ini kata kuncinya sudah saya garis bawahi ya teman-teman. Nah, Giardia lamblia ini gampangnya dia tuh dari golongan atau dari amuba ya, dia bakterinya dari amuba bersama dengan, pasti teman-teman tidak aneh dengan histilotika. Histilotika ya, itu sama-sama amuba. Nah, khasnya dari amuba ini pengobatannya tidak sulit sih untuk dihafalinya ya teman-teman. Kita lanjut aja ya ke slide pembahasannya. Nah, untuk amuba sendiri itu kan ada entamoeba histolytica, dan yang ada di soal sendiri ini Giardia lamblia itu diberikan terapinya dengan metronidazole. Nah, ini tadi
Sumbernya dari PMK tahun 2021 nomor 28 tentang pedoman penggunaan antibiotik. Di sana itu sudah sangat lengkap ya teman-teman. Teman-teman kalau mencari antibiotik itu bisa larinya ke sini dulu ya teman-teman. Untuk soal-soal UK itu biasanya acuan pertamanya emang dari tata laksana yang dipakai di Indonesia atau yang dikeluarkan oleh Kemenkes itu sendiri. Nah, ini salah satunya kalau untuk infeksi. Kalau tidak ditemukan di sini, cari di tata laksana yang spesifik. Kalau tidak ada, boleh kita nyari ke referensi di buku-buku atau jurnal-jurnal lainnya. Tapi jarang banget sih. Kalau UKI biasanya memakai apa yang dipakai di Indonesia sendiri. Di sini sudah sangat lengkap dengan dosisnya disebutin dan lama terapinya juga disebutin selama 7 sampai 10 hari. Kemudian untuk selanjutnya soal selanjutnya kita beralih ke kasus HIV ya teman-teman. Ada pasien didiagnosa HIV. Pasien ini udah mengkonsumsi regimen terapi HIV berupa 2 NRTI dan 1 NNRTI atau non NRTI. Beberapa hari kemudian pasien mengalami pankreatitis. Nah, obat apakah yang menyebabkan kondisi tersebut pada pasien? Ini pilihannya ada zidofudin, efavirenz, nevirapin, stafudin, dan lamivudin. Untuk kita bicara 2 NRTI, golongan NRTI dan NNRTI-nya dulu ya teman-teman. Di sini dari pilihan ini sebetulnya cuma ada 2 macam nih, yang non NRTI dan itu ada efavirenz dan nevirapin. Nah, selain itu dia golongan NRTI. Untuk efek sampingnya sendiri, rata-rata untuk obat-obat HIV itu sama, mirip-mirip seperti obat TBC. Dia bersifat hepatotoksik juga. Cuma untuk di soal dia udah khas sebetulnya ya. Itu pankreatitis itu tidak ada lagi yang menyebabkan pankreatitis. Itu adalah efek samping dari obat lamivudin atau 3-TC. Nah, untuk stafudin sendiri ada likoatropi atau neuropati perifer. Zidofudin itu yang paling sering kejadian adalah anemia, terus ada neutropenia, miopati, terus intoleransi saluran cerna berat, asidosis, hepatomegali, dan lain-lainnya. Kemudian nevirapin ini hepatotoksik dan efavirenz hepatotoksik. Umumnya hepatotoksik itu sering terjadi di golongan non NRTI. Ini untuk diingat-ingat aja ya teman-teman. Non NRTI. Nah, cukup sekian sih sebetulnya ya. Ini hanya sering-sering dibaca aja kalau untuk tata laksana seperti ini, karena obatnya tidak jauh-jauh akan obat-obat itu aja yang diulang-ulangi. Paling ada beberapa kasus di mana untuk anak kecil, untuk ibu hamil itu ada lagi tata laksananya. Itu bisa teman-teman baca di sini atau teman-teman nanti terus pantau lagi ya. Pantau lagi di Expert UKAI. Jadi nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Maka dari itu teman-teman jangan lupa untuk follow kita di Instagram, subscribe di YouTube, dan boleh untuk diramaikan ya, share dan like-nya serta komentarnya. Baik teman-teman, cukup sekian ya untuk sesi kali ini. Sampai jumpa di next session.